Tahun 1997 adalah tahun yang aneh bagi SNK. Di permukaan, mereka adalah raja tak terbantahkan dari genre pertarungan 2D. The King of Fighters sedang berada di puncak popularitasnya, dan Samurai Shodown telah mendefinisikan ulang apa arti pertarungan bersenjata. Namun, di balik layar markas Osaka ada kegelisahan artistik yang mendalam. Tim pengembang inti yang didampingi oleh sutradara visioner Nobuyuki Kuroki dan perencana pertarungan Yasuyuki Oda merasa bahwa mereka telah mencapai jalan buntu dengan Samurai Shodown. Seri tersebut meskipun brilian terlalu berfokus pada kekerasan yang berlebihan, karikatur otot yang membesar, dan warna-warna primer yang mencolok. Mereka menginginkan sesuatu yang lain. Mereka ingin menciptakan sebuah antitesis. Jika Samurai Shodown adalah sebuah lukisan ukiyo-e yang kasar dan penuh darah tentang prajurit yang berteriak, maka proyek baru ini harus menjadi sebuah puisi haiku yang melankolis tentang samurai yang menangis dalam diam. Proyek ini diberi kode nama yang kemudian kita kenal sebagai Bakumatsu Roman, Gekan no Kenshi The Last Blade. Kata kunci dalam pengembangan ini bukanlah fighting, melainkan roman atau romantisme. Dalam konteks sejarah Jepang, romantisme tidak merujuk pada kisah cinta antar manusia, melainkan sebuah perasaan mono-aware, sebuah kesadaran yang menyakitkan namun indah tentang kefanaan. Ini adalah romantisme tentang melihat matahari terbenam pada era pedang, menyadari bahwa esok hari dunia modern dengan senapan dan kereta uap akan menghapus segalanya. Inilah jiwa yang ditiupkan ke dalam setiap piksel The Last Blade. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah teknis SNK yang harus kita luruskan dalam tesis ini adalah mengenai animasi The Last Blade. Selama 2 dekade, banyak kritikus dan penggemar percaya bahwa fluiditas gerakan karakter seperti Moriya Minakata atau Kaide dicapai melalui teknik rotoscoping penuh. Teknik di mana animator menjiplak langsung rekaman video ke dalam frame animasi, seperti yang dilakukan Jordan Mechner pada Prince of Persia. Berdasarkan panggilan data dari arsip wawancara pengembang di majalah Neo Geo Freak tahun 1998, fakta sejarahnya jauh lebih rumit dan mengesankan. SNK tidak melakukan rotoscoping otomatis. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah hibridasi manual yang menyiksa. Tim SNK menyewa aktor bela diri kendo dan laido profesional, merekam gerakan mereka menggunakan kamera VHS di studio darurat. Namun alih-alih menjiplak mentah-mentah, para seniman piksel SNK menggunakan rekaman tersebut hanya sebagai referensi berat dan momentum. Tantangan teknis terbesar saat itu adalah keterbatasan memori cartridge Neo Geo MVS. Sistem ini yang dirilis pada tahun 1990 sudah berusia 7 tahun saat The Last Blade dikembangkan. MVS memiliki batasan ketat pada jumlah sprite yang bisa ditampilkan per garis scan. Namun, Kuroki bersikeras pada estetika kain yang bernapas. Dia ingin hakama atau celana panjang tradisional dan haori atau jubah karakter bergerak secara independen dari tubuh, mengikuti hukum fisika inersia. Untuk mencapai ini, para programmer SNK melakukan manipulasi pada bank switching memori grafis. Mereka memprioritaskan frame animasi pada jubah dan rambut di atas detail latar belakang statis. Hasilnya adalah ilusi optik yang membuat karakter terlihat lebih cair daripada Street Fighter 3 milik Capcom. Meskipun berjalan di hardware yang jauh lebih tua, perhatikan gerakan Moonlight Resplendence milik Moriya. Cara jubahnya berputar dan jatuh kembali ke posisi semula memakan lebih banyak frame animasi daripada seluruh gerakan berjalan karakter di game lain. Ini bukan sekedar animasi, ini adalah demonstrasi keangkuhan teknis SNK di akhir masa kejayaan Neo Geo.
Untuk memahami lore The Last Blade, kita harus membedah tahun Bunkyo 3 di tahun 1863. SNK tidak memilih tahun ini secara acak. Ini adalah tahun paling kritis dalam sejarah Bakumatsu atau akhir kesogunan. Dalam sejarah nyata, Jepang sedang terbelah dua. Di satu sisi adalah Isshin Shishi atau nasionalis yang ingin mengembalikan kekuasaan ke kaisar dan mengusir orang asing. Dan di sisi lain adalah Shinsen Gumi atau polisi militer yang setia pada Shogun Tokugawa. Dalam narasi game, ketegangan politik ini bukan sekedar latar belakang, melainkan ekosistem tempat karakter hidup. Karakter Washizuka Keiichiro adalah jembatan utama antara fiksi dan fakta. Secara desain, Washizuka adalah amalgamasi dari dua tokoh sejarah nyata. Ada Saito Hajime atau ahli pedang Shinsen Gumi yang terkenal dengan tusukan kirinya, dan Hijikata Toshizo, wakil komandan yang dikenal dengan disiplin bajanya. Ketika kita melihat stage Washizuka di game pertama, kita melihat markas Shinsen Gumi dengan panji-panji Makoto atau kesetiaan yang berkibar. Namun SNK memasukkan detail geopolitik yang lebih halus. Ketidakpercayaan publik. Di tahun 1863, Shinsen Gumi ditakuti sebagai serigala Mibu yang sering membunuh warga sipil yang dicurigai. Dalam game, dialog kemenangan Washizuka sering kali menyinggung tentang membersihkan jalanan dari sampah. Ini mencerminkan mentalitas fasis yang diperlukan untuk menjaga ketertiban di Kyoto yang sedang terbakar. Lebih jauh lagi, kehadiran karakter Yuki dan stage pelabuhan dengan kapal hitam atau Kurofune di latar belakang adalah representasi dari trauma nasional Jepang terhadap Barat. Yuki yang secara visual memiliki ciri fisik orang asing, rambut pirang atau coklat terang dan mata berwarna adalah simbol dari invasi yang tak terelakkan. Dalam sejarah nyata, kedatangan Commodore Perry memaksa Jepang membuka pelabuhan. Di dalam lore game, pembukaan ini diparalelkan dengan terbukanya gerbang neraka. SNK secara metaforis menyamakan modernisasi paksa dari barat dengan masuknya energi iblis dari dunia bawah. Keduanya adalah kekuatan asing yang menghancurkan tatanan tradisional Jepang. Disinilah kita masuk ke dalam deep lore yang membedakan The Last Blade dari sekedar drama sejarah. SNK membangun kosmologi yang berakar pada Shintoisme, esoterik, dan Omyodo atau okultisme Jepang. Dunia dalam game ini dibagi menjadi dua lapisan realitas yang saling bertindihan. Ada Utsushio atau dunia fana atau dunia manusia, dan Tokoyo atau dunia kekal atau dunia bawah. Gerbang neraka atau Jikokumon bukanlah sebuah pintu fisik kayu atau besi. Secara metafisika, gerbang ini adalah sebuah luka pada membran yang memisahkan kedua dimensi tersebut. Luka ini berdenyut seirama dengan penderitaan manusia. Di era Bakumatsu di mana ribuan orang mati karena perang saudara, wabah penyakit seperti kolera, dan kelaparan, membran ini menipis. Penjaga gerbang ini yang dikenal sebagai Shi Saiten atau empat dewa langit bukanlah dewa dalam artian barat yang maha kuasa. Mereka adalah manusia biasa yang menjadi wadah atau vessel bagi entitas alam. Konsep ini sangat penting untuk memahami motivasi antagonis utama, Shinosuke Kagami. Kagami adalah penjaga Suzaku atau Phoenix Selatan. Dalam filosofi 5 elemen Wuxing, api Suzaku mewakili pemurnian dan kelahiran kembali. Kagami tidak jahat dalam artian kartun. Dia mengalami krisis eksistensial teologis. Dia melihat bahwa tugasnya selama berabad-abad menjaga gerbang tetap tertutup, hanya memperpanjang penderitaan manusia di Utsushio. Manusia terus saling membunuh, korupsi merajalela, dan kehormatan hilang. Logika Kagami adalah logika percepatan. Jika dunia ini sudah busuk sampai ke akarnya, mengapa kita menjaganya tetap hidup? Bukalah gerbangnya. Biarkan energi murni dari Tokoyo membanjiri Utsushio. Yang lemah akan mati,
tapi yang kuat akan berevolusi menjadi entitas baru yang lebih sempurna. Ini adalah filosofi yang mengerikan namun masuk akal bagi seorang yang telah melihat siklus sejarah berulang tanpa perubahan. Kagami ingin memicu kiamat bukan karena dia membenci dunia, tapi karena dia terlalu mencintai konsep kesempurnaan yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Kita harus berhenti sejenak untuk membedah salah satu rahasia terbesar yang sering dilewatkan oleh para pemain kasual, namun menjadi holy grail bagi para peneliti lore SNK. Ini menyangkut karakter Zantetsu, sang ninja tua. Banyak yang mengira Zantetsu adalah karakter klise orang tua jeroan. Namun jika kita membedah file data permainan dan membandingkan move list dengan katalog SNK lainnya, kita menemukan sebuah garis keturunan yang tidak terbantahkan. Zantetsu adalah patriarki pendiri dari apa yang kelak dikenal sebagai Kisaragi Ryu Ninjutsu di abad ke-20. Bukti forensik dalam game sangat melimpah namun subtil. Perhatikan jurus Desperation Move milik Zantetsu yang bernama Kisugeki. Jurus ini sebuah gelombang energi pemotong yang masif. Adalah teknik yang persis sama dengan nama yang sama yang digunakan oleh Eiji Kisaragi di Art of Fighting 2 dan The King of Fighters 95. Selain itu, teknik melempar kunai dan kemampuan untuk membelokkan proyektil lawan adalah prototipe dari teknik Kasumi Kiri milik Eiji. Implikasi lore dari fakta ini sangat dalam. Zantetsu hidup di era di mana ninja sudah dianggap artefak kuno. Samurai memandang rendah ninja sebagai pembunuh bayaran tanpa kehormatan. Dan modernisasi barat membuat spionase tradisional menjadi usang. Motivasi Zantetsu bertarung di The Last Blade bukan untuk menyelamatkan dunia atau menutup gerbang neraka. Dia bertarung untuk satu alasan egois namun mulia. Pembuktian eksistensi. Dia ingin membuktikan bahwa teknik ninjutsu miliknya masih merupakan bentuk seni bela diri yang paling mematikan di muka bumi, melampaui pedang samurai maupun senapan barat. Warisan obsesi kekuatan ini mengalir deras dalam darah cucu buyutnya, Eiji Kisaragi, yang ratusan tahun kemudian masih membawa dendam dan ambisi yang sama untuk membuktikan supremasi klan Kisaragi melawan murid-murid Kyokugen Ryu. Pusat gravitasi emosional dari The Last Blade adalah pembunuhan master pedang Kaisei. Namun untuk memahami kedalaman narasi SNK, kita tidak boleh melihat peristiwa ini sebagai plot balas dendam standar. Ini adalah studi kasus tentang stoikisme Jepang yang disebut gaman. Moriya Minakata sering disalahpahami oleh pemain barat sebagai sekedar karakter keren yang pendiam. Namun jika kita membedah teks dialog asli Jepang dan artbook resmi, motivasi Moriya jauh lebih tragis. Ketika Kaisei dibunuh oleh Shinosuke Kagami, Moriya adalah orang pertama yang menemukan mayat gurunya. Dia melihat luka bakar yang ditinggalkan oleh api Suzaku. Dan dia tahu persis bahwa pelakunya adalah entitas supranatural yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa seperti Kaite dan Yuki. Mengapa Moriya membiarkan dirinya dituduh membunuh gurunya sendiri? Mengapa dia tidak membela diri saat Kaite menyerangnya? Jawaban historisnya terletak pada konsep haji yang disebut malu dan perlindungan. Moriya menyadari bahwa jika dia mengatakan kebenaran bahwa guru mereka dibunuh oleh dewa, itu akan menghancurkan mental Kaite dan Yuki. Lebih buruk lagi, itu akan menodai reputasi Kaisei sebagai pendekar pedang yang terhebat. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster mati begitu saja? Moriya memilih jalan Ronin atau samurai tak bertuan. Dia menerima stigma sebagai pembunuh guru atau Master Slayer untuk mengalihkan kebencian Kaide kepada dirinya. Memberikan Kaide tujuan hidup balas dendam, sementara dia sendiri memburu Kagami dalam diam. Desain karakter Moriya dengan rambut merah mencolok dan pakaian ala barat yang dipadukan dengan hakama mencerminkan keterasingannya. Dia bukan lagi bagian dari masyarakat tradisional Jepang, namun dia juga bukan orang asing.
Dia adalah hantu yang berjalan di antara dua dunia, memikul dosa yang tidak pernah dia lakukan. Teknik pedangnya, Itau Ryu, gaya satu pedang yang berfokus pada kecepatan cabutan, Laijutsu, adalah manifestasi dari filosofi hidupnya. Efisien, mematikan, dan tanpa kata-kata. Jika Moria adalah representasi masa lalu yang kelam, Kaede adalah representasi masa depan yang hancur. Dalam banyak game fighting seperti Ryu di Street Fighter atau Kyo di KOF, protagonis biasanya mendapatkan kekuatan dan menjadi lebih kuat tanpa konsekuensi fatal. SNK mendekonstruksi trofi ini melalui Kaede. Kaede adalah wadah atau vessel bagi Seiryu, atau yang disebut naga baru timur. Namun, Lord The Last Blade menegaskan bahwa penyatuan manusia dengan dewa bukanlah anugerah, melainkan parasitisme. Setiap kali Kaede memasuki mode Awakening, rambut berubah menjadi emas dan mata menjadi biru elektrik. Seiryu memakan vitalitas hidup atau life force Kaede. Secara mekanik permainan, SNK mengimplementasikan ini dengan mengurangi pertahanan Kaede saat berada dalam mode Awakening. Secara naratif, ini menjelaskan mengapa di ending game pertama dan kedua, Kaede selalu terlihat sekarat atau pingsan. Dia adalah baterai manusia yang perlahan habis. Hubungan Kaede dengan Yuki juga menarik secara antropologis. Kaede diadopsi oleh Gaisei. Begitu juga Yuki. Mereka bukan saudara kandung, namun ikatan mereka melampaui romansa. Kaede bertarung bukan untuk menyelamatkan dunia abstrak. Dia bertarung untuk menyelamatkan satu orang, Yuki. Ironi tragisnya adalah takdir Yuki sebagai gadis penyegel atau Shield Maiden mengharuskan dia mati agar dunia selamat. Kaede dihadapkan pada dilema moral klasik. Mengorbankan satu orang yang dicintai demi jutaan orang asing atau menyelamatkan orang yang dicintai dan membiarkan dunia terbakar. Pilihan Kaede untuk menantang takdir inilah yang menjadi inti dari Bakumatsu Roman. Kita masuk ke wilayah deep research murni. Bagi pemain awam, karakter Kojiro Sanada di The Last Blade 2 adalah Kapten Shinsengumi yang tegas. Namun bagi para peneliti data atau data miners dan pembaca GameSmoke volume 109, Kojiro di game kedua adalah sebuah kebohongan besar. Karakter yang kita mainkan sebenarnya adalah Kaori Sanada, adik perempuannya. Lantas, di mana Kojiro Sanada yang asli dan mengapa ini menjadi lost media yang penting? Berdasarkan unused sprites, gambar yang tidak terpakai di dalam kode ROM game pertama dan sketsa konsep awal, Kojiro Sanada asli direncanakan untuk hadir sebagai karakter yang dapat dimainkan atau setidaknya NPC yang penting. Namun dia dibunuh dalam latar cerita sebelum game kedua dimulai. Pembunuhnya bukanlah Kagami, melainkan Shigen Nao. Shigen, penjaga Byakuya, disegel dalam keadaan marah. Ketika segelnya terlepas, dia mengamuk tanpa sadar dan membunuh Kojiro yang sedang berpatroli. Ini adalah detail lore yang sangat gelap. Shigen adalah dewa karakter baik, salah satu dari 4 dewa. Namun tangannya berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Kaori Sanada kemudian mengambil seragam, pedang, dan nama kakaknya. Dia memotong rambutnya dan mengikat dada perempuannya agar terlihat rata. Dalam sejarah Jepang, wanita yang bertarung disebut Onna Bugeisha memang ada, namun masuk ke dalam Shinsengumi. Sebuah organisasi yang sangat maskulin dan misoginis adalah tindakan bunuh diri sosial. Kaori melakukan ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga kehormatan nama keluarga Sanada. Jika diketahui bahwa Kapten Unit Zero Shinsengumi tewas dibunuh oleh monster batu, moral pasukan akan runtuh. Kaori adalah definisi dari pengorbanan identitas demi stabilitas negara. Analisis Winpost Kaori di The Last Blade 2 memberikan petunjuk halus. Saat menang, dia seringkali tampak ragu atau berdoa diam-diam, berbeda dengan Washizuka yang tegas. Suara atau voice acting Kaori juga direkam dengan nada androgini, namun jeritan saat dia kalah atau KO Scream terdengar jelas seperti wanita.
sebuah detail audio yang sengaja diselipkan SNK sebagai petunjuk bagi pemain yang teliti. Hubungan antara Shinsengumi di dalam game dengan sejarah nyata semakin diperdalam melalui karakter Shikyo di game pertama, yang kemudian menjadi mayat hidup Mukuro di game kedua. Dalam sejarah nyata Shinsengumi tahun 1863 sampai 1868, organisasi ini terkenal sering membunuh anggotanya sendiri yang melanggar kode etik Bushido. Hukumannya adalah seppuku atau pembunuhan diam-diam. Karakter Shikyo adalah representasi dari sisi gelap ini. Dia adalah mantan anggota Shinsengumi yang dikeluarkan bukan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu sadis. Shikyo menikmati pembunuhan demi kesenangan, yang melanggar aturan Shinsengumi yang mengharuskan pembunuhan hanya demi tugas. Washizuka Keiichiro sebagai loyalitas aturan memburu Shikyo bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai sampah organisasi yang harus dibersihkan. Transformasi Shikyo menjadi Mukuro di The Last Blade 2 adalah metafora visual dari kebusukan moral. Mukuro adalah mayat berjalan, penuh jahitan dan kulit pucat, namun masih memegang pedang. Ini menyimbolkan bahwa meskipun Shinsengumi mencoba membersihkan barisan mereka, dosa-dosa masa lalu atau kekerasan yang mereka lakukan akan selalu kembali menghantui. Mukuro adalah hantu dari kebrutalan Shinsengumi yang menolak untuk mati. Sebuah kritik sosial dari SNK terhadap glorifikasi samurai yang berlebihan. Di antara karakter-karakter yang serius dan tragis, Akari Ichijo sering dianggap sebagai comic relief atau penyegar suasana. Dia adalah gadis muda Onmyoji pengusir setan yang ceria, menggunakan jurus-jurus aneh seperti melempar jimat atau memanggil yokai yang disebut hantu. Namun, diplor dari drama CD resmi mengungkapkan sisi lain yang sangat menyedihkan. Akari memiliki kakak perempuan bernama Hikari Ichijo. Dalam tradisi keluarga Ichijo, anak dengan kekuatan spiritual terbesarlah yang harus menjadi kepala keluarga. Hikari lahir dengan kekuatan spiritual yang jauh melampaui Akari. Dia adalah jenius Onmyodo. Sayangnya, tubuh Hikari sangat lemah dan sakit-sakitan. Dia tidak bisa bertahan hidup di luar rumah, apalagi bertarung melawan iblis. Energinya yang terlalu besar justru menggerogoti fisik kemanusiaannya, sebuah paralel dengan kondisi Kaede dan Seryu. Akari menyadari kondisi kakaknya, mengambil alih beban tersebut. Dia bertingkah ceria dan konyol untuk menutupi ketakutan keluarganya akan kehilangan Hikari. Motivasi utama Akari bertualangan menutup gerbang neraka bukan untuk menyelamatkan dunia demi kepahlawanan, tapi karena energi negatif dari gerbang tersebut memperparah penyakit Hikari. Dalam gameplay, Akari bisa memanggil berbagai dewa dan yokai. Salah satu teknik rahasianya melibatkan 100 Hyakki-Hyakyo atau parade 100 setan. Secara teknis, ini menunjukkan bahwa Akari sebenarnya sangat kuat. Dia mampu mengendalikan ratusan entitas sekaligus. Namun, dia membatasi dirinya dengan gaya bertarung yang main-main agar tidak kehilangan kendali dan melukai dirinya sendiri seperti kakaknya. Ini adalah lapisan narasi tentang kasih sayang saudari yang tersembunyi di balik karakter yang terlihat paling tidak serius di dalam game. Antagonis utama di game pertama adalah Shinosuke Kagami. Sering kali disederhanakan sebagai orang jahat yang ingin membuka gerbang neraka. Namun dalam dokumen desain karakter SNK, Kagami sering digambarkan sebagai seorang utilitarian ekstrim. Sebagai penjaga Suzaku atau Phoenix Selatan, Kagami memiliki akses ke pengetahuan abadi. Dia melihat sejarah manusia sebagai siklus kekerasan yang tidak berujung. Perang saudara, Sengoku, kedatangan kapal hitam, pembantaian Shinsengumi, baginya ini semua bukti bahwa manusia cacat secara fundamental. Filosofi Kagami adalah akselerasionisme teologis.
Dia percaya bahwa menjaga status quo atau menutup gerbang adalah tindakan yang kejam karena hanya memperpanjang penderitaan. Solusinya, bakar semuanya agar tumbuh kembali. Konsep Phoenix atau Suzaku adalah tentang kematian dan kelahiran kembali dari abu. Kagami ingin membuka gerbang neraka bukan untuk membiarkan iblis berkuasa, tetapi untuk menggabungkan dunia manusia Utsushiyo yang lemah dengan dunia roh Tokoyo yang kuat. Dia membayangkan sebuah dunia baru di mana hanya makhluk yang berevolusi secara spiritual yang bisa bertahan hidup. Dalam pertarungan terakhirnya di The Last Blade 1, Kagami melayang di udara, menolak menyentuh tanah yang ia anggap kotor. Sikap tubuhnya yang menyilangkan tangan dan tatapan matanya yang merendahkan bukanlah arogansi biasa. Itu adalah rasa jijik seorang dewa terhadap ciptaan yang gagal. Ketika dia dikalahkan oleh Kaide, dia tidak berteriak marah. Dia tertawa. Tawa ini menyimbolkan kepuasan nihilistik. Bahkan jika aku kalah, benih kehancuran sudah tertanam. Kalian tidak bisa menghentikan entropi. Jika Kagami adalah api yang membakar, maka Setsuna yang muncul di Last Blade 2 adalah abu dingin yang tersisa. Karakter ini adalah salah satu konsep paling gelap yang pernah ditulis SNK. Secara lore, Setsuna bukanlah manusia. Dia adalah roh jahat atau yang disebut yokai, tingkat tinggi yang keluar dari celah gerbang neraka yang dibuka sebentar oleh Kagami. Namun, roh butuh wadah fisik. Roh ini merasuki mayat seorang bayi yang tewas di medan perang. Tubuh bayi itu tumbuh secara instan dan tidak wajar menjadi pria dewasa dalam hitungan hari karena kekuatan sihir hitam. Inilah penyebabnya, desain utama Setsuna terlihat sangat pucat, dengan mata yang kosong dan aura ungu yang tidak alami. Dia adalah mayat berjalan yang digerakkan oleh kebencian murni, berbeda dengan Kagami yang punya visi utopis. Setsuna adalah nihilis murni. Dia tidak peduli pada dunia baru. Dia hanya ingin membunuh karena itulah satu-satunya cara dia merasa hidup. Pedang yang digunakan Setsuna adalah Ano Yokuni atau negeri orang mati. Pedang ini ditempa oleh Genzuro Takane, ayah Hibiki Takane. Sesaat sebelum kematiannya, Genzuro, seorang penempa pedang legendaris, melihat kebenaran di mata Setsuna dan terobsesi untuk membuat pedang yang bisa memotong nyawa itu sendiri. Ironisnya, pedang mahakarya inilah yang digunakan Setsuna untuk membunuh penciptanya. Hubungan Setsuna dan Hibiki adalah tragedi Yunani klasik. Anak perempuan Hibiki memburu monster yaitu Setsuna sendiri yang memegang warisan terakhir ayahnya, tanpa tahu bahwa ayahnya lah yang memberi monster itu taring. Sekarang kita masuk ke bedah teknis yang menjadikan game ini tesis bagi para pemain hardcore. Sistem Hajiki seperti Deflect atau Repel di The Last Blade sering dibandingkan dengan parry di Street Fighter 3. Namun secara matematis, keduanya berbeda total. Dalam Street Fighter 3, parry dilakukan dengan menekan arah depan yaitu forward. Jika gagal, Anda hanya berjalan ke depan dan mungkin terkena blok. Resikonya ada tapi terukur. Dalam The Last Blade, Hajiki dilakukan dengan menekan tombol khusus seperti D. Jendela aktif atau active frame untuk Hajiki sangat sempit, sekitar 4 hingga 6 frame pada 60 fps. Recovery frame-nya, jika Anda menekan D dan musuh tidak menyerang, karakter Anda akan melakukan animasi salah tangkis yang memiliki recovery time sangat lama. Anda terbuka lebar untuk diserang. Ini menciptakan psikologi high risk high reward yang ekstrim. Karena damage di The Last Blade sangat besar, satu combo power mode bisa menghabiskan 60% darah kalian. Satu kali sukses melakukan Hajiki bisa membalikan keadaan total. Sebaliknya, satu kali gagal Hajiki berarti kematian. SNK juga memperkenalkan guard cancel Hajiki di sequelnya. Ini memungkinkan pemain yang sedang ditekan untuk membatalkan guard yang langsung melakukan repel dengan biaya meteran pedang. Ini adalah mekanisme anti-pressure yang memaksa penyerang untuk tidak sembarangan melakukan spamming serangan, karena bertahan bukanlah posisi yang pasif, melainkan posisi menunggu untuk membunuh.
Salah satu detail deep lore yang paling mengerikan dalam sejarah game fighting adalah evolusi karakter Hibiki Takane. SNK menanamkan algoritma tersembunyi yang melacak perilaku pemain. Dalam The Last Blade 2, jika pemain memenangkan pertandingan dengan cara membunuh lawan menggunakan jurus penebas bukan pukulan ringan atau waktu habis, permainan akan mencatat kill count. Hibiki terlihat ragu dan meminta maaf setelah menang. Animasi kemenangannya menunjukkan dia memeluk pedangnya dengan ketakutan. Setelah beberapa pembunuhan, dialognya berubah menjadi dingin. Jika pemain terus membunuh, Hibiki berubah total. Wajahnya menjadi kejam. Dialog kemenangannya menjadi sadis. Animasi kemenangannya berubah. Dia mengibas darah dari pedangnya dengan gerakan profesional dan tersenyum tipis. Ini adalah narasi interaktif yang brilian. SNK tidak menceritakan bahwa perang mengubah orang melalui cutscene. Mereka membiarkan pemain merasakannya melalui gameplay. Pemain yang agresif secara tidak sadar telah merusak jiwa Hibiki, mengubah gadis desa yang lugu menjadi pembunuh berdarah dingin seperti ayahnya. Ending buruk Hibiki di mana dia terus membunuh dianggap sebagai bad ending. Namun ironisnya, itulah cara paling efektif untuk memenangkan permainan, sebuah kritik tajam terhadap kekerasan di video game itu sendiri. Jika Shinosuke Kagami adalah penjahat filosofis, maka Koryu, bos terakhir di The Last Blade 2, adalah horor psikologis. Identitas Koryu adalah rahasia umum yang paling menyakitkan. Dia adalah mayat Kaisei, guru dari Kaide, Moria, dan Yuki. Namun dalam deep lore, Koryu bukanlah Kaisei yang hidup kembali. Dia adalah boneka daging. Jiwa Kaisei yang asli telah naik ke Tokoyo atau dunia roh. Namun tubuh fisiknya yang memiliki memori otot tingkat dewa dibajak oleh entitas jahat dari gerbang neraka. Desain visual Koryu sangat simbolis. Jubahnya yang robek-robek dan kulitnya yang abu-abu menunjukkan dekomposisi. Aura ungunya bukan aura ki manusia, melainkan miasma kematian. Strategi dari neraka. Mengapa gerbang neraka memilih tubuh Kaisei? Bukan hanya karena dia kuat, tapi sebagai senjata psikologis. Bayangkan posisi Kaide dan Moria. Mereka harus menebas wajah ayah angkat mereka sendiri untuk menyelamatkan dunia. Dialog kemenangannya, jika Koryu mengalahkan murid-muridnya, dia kadang berkata lemah, terlalu lemah. Ini adalah pembalikan kejam dari ajaran Kaisei yang penuh kasih sayang. Entitas di dalam tubuh mengecek kegagalan mereka untuk melampaui sang guru. Ending canonnya, kematian Koryu adalah momen kataris. Saat Kaide atau Moria memberikan tebasan terakhir, aura ungu menghilang, dan untuk sesaat wajah Koryu kembali menjadi wajah tenang Kaisei. Dia tidak mengucapkan kata-kata terakhir, hanya tersenyum. Senyum ini menandakan dua hal. Terima kasih telah membebaskan diri dari perbudakan nekromansi, dan bangga bahwa muridnya akhirnya melampaui gurunya. Di antara 4 dewa Shiseiten, Shigenao adalah yang paling tragis namun sering diabaikan. Dia adalah penjaga Byakko atau macan putih barat yang melambangkan elemen logam dan musim gugur. 10 tahun dalam batu. Lore Shigen dimulai 10 tahun sebelum game pertama. Shinosuke Kagami, sahabatnya sesama penjaga, mengkhianatinya. Kagami menyegel Shigen ke dalam sebuah batu raksasa menggunakan mantra terlarang. Analisis karakter. Bayangkan dikurung dalam kegelapan total, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, selama 1 dekade. Ketika segel itu pecah, Shigen tidak gila, dia marah. Namun amarahnya dingin dan keras seperti batu. Simbolisme fisiknya, tubuh Shigen yang sangat besar dan kulitnya yang seperti batu adalah efek samping dari penyegelan tersebut. Dia bukan lagi manusia sepenuhnya, dia telah menjadi elemen itu sendiri.
Jimat kertas yang disebut ofuda yang menempel di sekujur tubuhnya bukan aksesoris. Itu adalah segel penahan agar kekuatan Byakugo tidak meledakkan tubuh fisiknya. Satu-satunya hal yang menjaga kewarasan Shigen adalah anak angkatnya, Kotetsu. Kotetsu adalah gadis kecil yang menemukan Shigen setelah dia terbebas. Hubungan ini memparalelkan hubungan Keiichi dengan murid-muridnya. Shigen, monster batu yang ditakuti semua orang, menjadi ayah yang lembut bagi seorang gadis kecil. Ini adalah tema klasik SNK, monster dengan hati emas. Dalam banyak game fantasi, segel yang rusak seringkali hanya menjadi alasan plot atau plot device. Namun di The Last Blade 2, SNK memberikan penjelasan metafisika yang rinci tentang mengapa segel gerbang neraka gagal. Itu bukan karena iblis terlalu kuat, tapi karena manusia terlalu lemah. Sistem penyegelan Shisaiten membutuhkan 4 pilar emosi yang stabil. Yang pertama ada Seiryu, membutuhkan kebijaksanaan atau wisdom. Gaise yang pemegang sebelumnya tewas, dan Kaide, penggantinya masih muda dan impulsif. Yang kedua ada Suzaku, membutuhkan semangat atau passion. Kagami justru menggunakan semangat itu untuk membakar dunia yang disebut nihilisme. Ada Byakugo atau Barat, membutuhkan keteguhan resolve. Shigen dinetralkan atau disegel selama 10 tahun, membuat pilar Barat kosong. Yang keempat ada Genbu, membutuhkan ketenangan atau serenity. Okina terlalu tua dan pasif, hanya bisa mengamati kehancuran. Kesimpulannya, gerbang neraka terbuka karena kegagalan sistemik dari para penjaganya. Ini adalah kritik terhadap birokrasi spiritual. Manusia dengan segala emosi dan kecacatannya tidak bisa dipercaya untuk memegang kekuatan mutlak selamanya. Inilah sebabnya mengapa di akhir The Last Blade 2 solusi akhirnya bukanlah menutup kembali gerbang dengan penjaga baru, melainkan pengorbanan total Yuki. Sistem lama harus dihancurkan karena sudah terbukti gagal. Melalui panggilan data atau data mining pada prototipe The Last Blade 2, kita menemukan sisa-sisa konten yang dihapus yang seharusnya mengubah nada permainan menjadi jauh lebih gelap. Yang pertama ada The Burning Kyoto atau Kinmon no Hen. Ada konsep stage yang menggambarkan Kyoto yang terbakar habis, di mana faksi Chosu membakar sebagian besar kota. Alasan penghapusannya keterbatasan sprite limit. Menggambar api yang berkobar secara realistis di latar belakang dengan sistem parallax scrolling memakan terlalu banyak memori. Jika dipaksakan, game akan mengalami slowdown atau penurunan frame rate parah. Akhirnya konsep ini disederhanakan menjadi Stake Burning Temple di game pertama. Ada Musashi Akatsuki versi boss. Dalam kode permainan, Musashi Akatsuki memiliki hitbox dan damage data yang jauh lebih tinggi daripada versi yang bisa dimainkan di konsol. Ini menunjukkan bahwa dia awalnya direncanakan sebagai sub-boss yang sangat sulit. Mungkin setingkat dengan Saisyu Kusanagi di KOF 95. Desainnya yang menggunakan 2 pedang seharusnya menjadi tantangan teknis bagi pemain yang mengandalkan Hajiki, karena menangkis 2 serangan simultan membutuhkan frame precision yang hampir mustahil. Ada ending alternatif Kaide, ada teks dialog yang tidak terpakai atau unused text, di mana Kaide menolak mengorbankan Yuki dan memilih untuk bertarung melawan seluruh dewa. Ini akan mengarah pada bad ending, di mana dunia hancur, namun Kaide dan Yuki tetap bersama di dalam kehampaan. SNK membatalkan ini karena dianggap terlalu nihilistik dan merusak tema pengorbanan heroik yang disebut Bushido. Judul internasional game ini, The Last Blade, seringkali dianggap sebagai judul generik. Namun jika dibedah secara historis dan linguistik, judul ini mengandung makna ganda yang sangat puitis. Secara naratif, ini merujuk pada pedang Kaide atau Yuki sebagai pengorbanan yang menjadi kunci terakhir untuk menutup gerbang neraka.
yang disebut Jigokumon. Setelah peristiwa ini tidak ada lagi kebutuhan akan pedang suci atau kekuatan dewa. Ini adalah makna yang lebih dalam. The Last Blade berlatar di akhir era Bakumatsu di tahun 1863 sampai 1864. Hanya berbeda tahun setelah game ini berakhir. Pemerintah Meiji mengeluarkan Decree Haitorei atau Sword Abolishment Edict. Decree ini melarang samurai membawa pedang di tempat umum. Analisisnya, karakter-karakter dalam game ini adalah generasi terakhir yang diizinkan hidup dengan pedang di pinggang mereka. Pertarungan mereka bukan hanya tentang menyelamatkan dunia, tapi tarian terakhir atau last dance dari sebuah kasta prajurit yang akan segera punah. Judul The Last Blade adalah elegi untuk kematian identitas samurai itu sendiri. Judul aslinya Keikan no Kenshi atau Pendekar di Bawah Bulan, menekankan pada estetika mono aware, keindahan dalam kesedihan. Bulan adalah simbol refleksi, dingin, dan sepi. Berbeda dengan matahari yang diasosiasikan dengan Jepang modern, bulan mewakili masa lalu yang memudar. Berdasarkan ending canon di The Last Blade 2, drama CD, dan buku panduan games, inilah nasib akhir para karakter setelah gerbang neraka tertutup selamanya. Nomor 1 ada Kaede, manusia biasa di era baru. Setelah mengalahkan Koryu dan menyegel gerbang dengan pengorbanan Yuki, Kaede kehilangan kekuatan Seryunya. Rambut emasnya kembali hitam, matanya kembali normal. Nasibnya, dia tidak menjadi pahlawan perang atau jenderal. Dia menghilang ke dalam keramaian era Meiji sebagai manusia biasa. Ini adalah happy ending yang melankolis. Dia selamat, tapi dia kehilangan bagian dewa dari dirinya dan wanita yang dicintainya. Dia hidup membawa kemenangan akan era dewa yang telah berakhir. Yang kedua ada Moriya Minakata atau Ronin abadi. Moriya tidak pernah membersihkan namanya secara publik. Dia tetap dikenal sebagai pembunuh gurunya. Nasibnya, dia menolak beradaptasi dengan era Meiji. Dia terus mengembara sebagai Ronin, menolak memotong kunci rambut samurainya atau memakai pakaian barat sepenuhnya. Dia adalah simbol penolakan terhadap modernisasi. Hantu masa lalu yang terus berjalan mencari tempat untuk mati dengan hormat. Yang ketiga ada Zantetsu, warisan Kisaragi. Zantetsu adalah satu-satunya yang menyadari bahwa era ninjutsu sudah tamat. Nasibnya, sebelum dia meninggal, kemungkinan karena usia tua bukan pertarungan, dia menyusun gulungan teknik Kisaragi Ryu. Dia mewariskan teknik Zan atau tebasan dan Kisugeki seperti gelombang energi kepada cucunya. Tanpa Zantetsu, dia tidak akan pernah melihat Eiji Kisaragi di Art of Fighting. Kematiannya adalah kelahiran kembali klan Kisaragi di era modern. Yang keempat ada Hyo Amano atau bunga sakura yang gugur. Hyo Amano adalah personifikasi dari semangat Ukiyo, dunia terapung atau hedonisme. Nasibnya, Amano selamat, tapi dia kehilangan semangatnya. Dengan berakhirnya kekacauan Bakumatsu, tidak ada lagi pertarungan yang menggairahkan. Dia menghabiskan sisa hidupnya minum sake di bawah pohon sakura, meratapi bahwa dunia menjadi terlalu membosankan dan terlalu teratur di bawah pemerintahan baru. Pengaruh The Last Blade melampaui zamannya. Mekanik intinya menjadi cetak biru bagi game aksi modern. Yang pertama ada The Grandfather of Deflect, Sekiro Shadows Die Twice. Sistem Hajiki di TLB adalah nenek moyang langsung dari mekanik deflect di Sekiro. Kedua game ini berbagi filosofis yang sama. Pertahanan bukanlah pasif. Menekan tombol tangkis di detik terakhir untuk membuka pertahanan lawan dan melakukan eksekusi mati adalah inti dari kedua game ini. Hidetaka Miyazaki sebagai From Software-nya mungkin tidak pernah menyebutnya secara langsung. Namun DNA High Risk atau High Reward, pedang melawan pedang ini lahir di Neo Geo tahun 1997.
Atmosfer sinematik Ghost of Tsushima, penggunaan angin, daun berguguran, dan kelopak sakura sebagai elemen visual aktif di The Last Blade adalah pionir environmental storytelling di game samurai. Sebelum Ghost of Tsushima memukau dunia dengan guiding wind-nya, SNK sudah melakukan hal serupa dengan teknologi 2D terbatas. Jubah karakter yang bergerak sesuai arah angin di stage The Last Blade adalah upaya awal untuk membuat Alami menjadi karakter ketiga dalam duel samurai. Kita telah sampai di akhir. Riset ini dimulai dengan The King of Fighter yang megah, melewati jalanan berdarah Fatal Fury, masuk ke dalam dojo disiplin Art of Fighting, menebas leher di Samurai Shodown, dan akhirnya kita berdiri di sini di bawah sinar bulan The Last Blade. Apa yang kita pelajari dari riset ini? Bahwa SNK tidak pernah hanya membuat game, mereka membuat opera sabun digital. Di KOF kita belajar tentang legasi warisan dan beban nama keluarga. Di Fatal Fury kita belajar tentang revenge atau dendam yang bagaimana itu membentuk kota. Di Art of Fighting kita belajar tentang grit atau ketabahan dan batasan tubuh manusia. Di Samurai Shodown kita belajar tentang death yang instan dan brutal. Dan di The Last Blade kita belajar tentang impermanence atau ketidakkekekalan. The Last Blade adalah penutup yang sempurna karena ia berani mengatakan bahwa semua hal baik harus berakhir. Era samurai harus berakhir agar Jepang modern bisa lahir. Era pixel art 2D harus berakhir agar era 3D bisa berkembang. Namun keindahan dari The Last Blade, animasinya yang halus, musiknya yang sunyi, dan ceritanya yang tragis adalah bukti bahwa seni sejati tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Seperti pedang yang terkubur di bawah pohon sakura, menunggu tangan baru untuk mencabutnya. Dengan tertutupnya gerbang neraka, berakhirlah pula perjalanan panjang kita di semesta SNK. Kita telah melihat dari Bogart melempar topinya ke langit Shodown. Kita telah melihat Ryo Sakazaki meninju batas kemampuannya. Kita telah melihat Haumaru membelah ombak dengan pedangnya. Dan kini kita melihat Kaede meletakkan pedangnya untuk terakhir kalinya. The Last Blade bukan sekedar game penutup. Ia adalah surat cinta terakhir SNK untuk era 2D. Sebuah monumen untuk masa di mana setiap piksel digambar dengan tangan. Dan setiap cerita harus ditulis dengan hati. Terima kasih telah menemani saya dalam riset ribuan jam dan puluhan ribu kata ini. Sejarah mungkin telah berlalu, konsol Neo Geo mungkin telah mati, tetapi semangat Bakumatsu Roman akan selalu hidup di hati kita, para veteran yang pernah berdiri di sana, di bawah sinar bulan. Saya Checkpoint Dokumentari, undur diri. Sampai jumpa di legenda berikutnya.